Dear everybody, my first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I am living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is Master. You hold the keys to my life. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I love you. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is my Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus. I love you, Father, Jesus, Holy Spirit, more and more, ever and ever. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Jesus, Jesus. Kasih cintamu kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus naikkan dari hatimu yang terdalam. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Angkat tangan kita bersama. Jesus.
first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Everybody say Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. One more. Oh, how I love you, Lord. Everybody worship. I worship you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, you are my first love, Jesus. I love you, Jesus. Forever I love you. Oh, I love you, Lord, to Jesus. Oh, I love you. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Yes, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love
Everybody say Jesus. I love you, Jesus. I worship you, Jesus. You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Say Jesus, Jesus, Jesus. Father and Holy Spirit, in the name of Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Jesus, 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 I worship you, Father. Jesus, Holy Spirit, forever. Yeah, I love you, Jesus, 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 forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Clap your hands, tepuk tangan. Clap your hands, tepuk tangan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Lebih dalam ku rindu kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Ku mengasihimu. Biar musik saja. Adalah sah Yesus bertanya kepada Petrus, juga kepada kita semua. Yesus yang sudah mati buat Petrus, buat kita. Yesus sudah dikuburkan, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dia bertanya kepada Petrus dan kita, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Saya tahu persis Anda pasti mengasihi. Terbukti mengikuti program acara ini dimanapun kau berada. Tapi itu tidak cukup. Yesus bertanya, apakah lebih dari yang lain? Lebih dari yang lain. Biarlah engkau menguji diri sendiri. Biarlah kau menaikkan kerinduanmu di tahun-tahun ini, waktu-waktu ini. Rindu lebih dekat dengan Dia, rindu dengan segenap hati, segenap jiwa, menanti di hadiratnya. Dan kau berani berkomitmen, ya Tuhan, aku mengasihimu Yesus lebih dari yang lain.
Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akan berkata, siap. Siap Bapa, siap Yesus, siap Roh Kudus. Yes, kita naikkan pujian satu hal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Yes Lord, ku mengasihi-Mu. Mari sembah lebih dalam, sembah lebih dalam. Ku rindu Kau Tuhan Yesus, di dalam Bapa dan Roh Kudus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, deeper in love with you Lord Jesus. Lebih dalam lagi, ku cinta Bapa, ku cinta Yesus, ku cinta Roh Kudus. Ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi-Mu Roh Kudus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Bapa Surgawi, ku mengasihi-Mu Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa, ku sembah sejak hari ini di muka bumi ini seperti di surga. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar, dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya,
mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam sejahtera dan bahagia. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama tentang angpau, yaitu memberi dengan sukacita. Tentang yang menerima jangan tanya lagi. Kalau yang menerima kayaknya double, bahkan triple sukacita. Angpau memberi dengan sukacita. Nasnya saya akan ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow, ini pesan daripada Tuhan kepada jemaat di Korintus, juga untuk kita hari-hari ini. Hendaklah kita masing-masing memberi menurut kerelaan hati kita. Orang yang mengasihi pasti memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Kalau kita memberi bukan karena kasih, pemberiannya terbatas. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab ini yang penting ini. Allah mengasihi orang yang memberi dengan joy, sukacita. Di bulan Februari, kita biasa bersama-sama merayakan Hari Raya Imlek, Tahun Baru Chinese. Jangan kaget, saya juga punya nama Chinese, saudara. Nama saya aslinya Timotius
Hardono. Nah, Timotius bahasa Mandarinnya Timotai. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi saya bisa berubah-berubah sesuai kebutuhan. Kalau saya ketemu orang Batak, saya berkata saya ini Timotius Purba, pura-pura Batak. Kira-kira begitu, bukan pura-pura baik. Apa yang menarik, saat mereka merayakan Hari Raya Imlek, di mana hari tersebut adalah hari raya bagi saudara-saudara kita yang memiliki latar belakang kekeluargaan Tionghoa, Hari Raya Imlek memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sejarah bangsa kita. Sempat dilarang saat presiden sebelumnya, tapi pada tahun 2001, Presiden Indonesia yang keempat yaitu Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa perayaan Imlek adalah perayaan nasional. Wow! Dan dinyatakan sebagai hari libur nasional. Salah satu tradisi dalam perayaan Imlek adalah memberikan angpo. Angpo artinya amplop merah, warna merah mereka pilih karena melambangkan arti kegembiraan serta sukacita. Tradisi memberi angpo bertujuan untuk membagi berkat kegembiraan dan sukacita, terutama tentunya kepada anak-anak. Dahulu isi angpo biasanya berisi manisan atau kue-kue, tetapi sekarang diganti dengan uang, agar si anak bisa menggunakan hasil angpo tersebut untuk membeli barang-barang yang mereka suka. Itulah mengapa angpo tidak bisa dilepaskan dari perayaan Imlek. Kita akan baca nas kita Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbagailah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur ini merupakan pengalaman hubungan Daud dengan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Kita berbahagia karena dosa kita diampuni. Siapa yang gak bahagia? Dosa kita diampuni, pelanggaran kita ditutupi. Kalau bahasa gadget delete, tidak diperhitungkan. Ini adalah lagunya, kayak harus nyanyikan kayaknya. Pujian ini cocok untuk menjadi rema dari ayat ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Mari angkat tangan kita bersama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes. Tuhan Allah kita dalam Yesus, Bapa Surgawi adalah Tuhan yang memberi. Dan pemberian Dia yang terbesar adalah pengampunannya buat kita. Bahkan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan. Jadi memberi dengan sukacita itu teladan dari Allah Bapa kita. Yang selalu memberi itulah Bapak. Saya juga Bapak punya 2 anak. Saya enggak mungkin bilang, nak ayo nak, kasih angpau nak. Enggak, saya yang memberi angpau. Bahkan dia baru mikir aja, kita udah bantu. Itu Bapak. Selalu memberi, dan memberi. Selain dalam kebudayaan Tionghoa, sikap memberi juga sangat dihargai dalam kehidupan kekristenan. Mazmur Daud tadi mengatakan bahwa bahkan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan penuh kasih. Bahkan Ia rela memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa kita. Sikap Tuhan menunjukkan bahwa sifat memberi menunjukkan level kasih-Nya kepada kita. Anugerah adalah kata yang tepat untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kisah Para Rasul 20:35, dalam segala hal sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang telah lemah. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Waktu kita memberi, kita pasti diberi. Tapi kalau kita hanya menerima, belum tentu kita diberi lagi. Kekasih-kekasih Tuhan, anugerah menjadi alasan utama kemampuan kita memberi. Paulus menunjukkan pernyataan yang kuat bahwa sifat memberi adalah hal yang lebih diutamakan daripada menerima. Memberi memberikan kemampuan kepada kita bahwa kita memiliki lebih dari apa yang kita beri. Sehingga kita dapat memberi dengan joy, sukacita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa kita? Bila memang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang berhak memberi daripada menerima. Dan kita wajib memberi dengan sikap yang penuh joy, sukacita. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu Anda berkata demikian. Bagaimana mau memberi, Pak Tim? Saya nggak punya apa-apa. Tuhan tidak pernah selalu meminta yang kita tidak punya. Waktu Tuhan panggil Musa, dia enggak diminta memberikan tanahnya, nggak punya tanah. Hartanya nggak punya harta. Hanya hidupnya. Tentu didampingi dengan tongkatnya. Apa yang ada padamu? Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, itu yang dia punya. Tapi waktu diberikan kepada Sang Pencipta menjadi
berlipat-lipat kali ganda. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mulailah dengan hidupmu. Sebelum kita masuk kepada 3 kunci agar kita mampu memberi dengan sukacita. Dengan demikian maka kita akan bisa merayakan Imlek bersama kawan-kawan kita di Tionghoa. Dengan rasa syukur atas anugerah Allah yang kita terima. Dan dengan penuh kerinduan untuk kita bagikan. Kita akan naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ada 3 kunci agar kita mampu memberi dengan sukacita. Dengan demikian maka kita bisa merayakan Imlek, Tahun Baru. Orang-orang warga Tionghoa dengan rasa syukur atas anugerah Allah yang kita terima. Dan dengan penuh kerinduan kita ingin berbagi bersama. Yang pertama, memberi menyenangkan Tuhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow. Waktu kita memberi, tentu pertama memberi kepada Tuhan, dalam arti mempersembahkan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada keluarga, kepada anak-anak kita, kepada orang yang memerlukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita mencontoh karakter Bapa yang suka memberi. Bapa memberi anaknya, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia berikan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Jadi pastikan hari-hari ini kita menerima sebuah rema bahwa memberi itu menyenangkan Tuhan. Daud waktu menerima hukuman karena dia dapat tulah karena menghitung rakyat Israel tanpa izin Tuhan. Untuk kesombongannya dia menerima tulah. Puluhan ribu orang meninggal dan dia membuat sebuah mezbah. Waktu di Padang Arauna dia diberi kesempatan untuk beri secara gratis. Tapi dia berkata, enggak, saya enggak mau memberi tanpa korban. Memberi itu menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Wow. Berilah, maka kamu akan diberi. Jangan dibalik, beri dulu dong, saya akan memberi. No, hukumnya berbeda. Berilah. Nah ini ada lagunya ini.
Lagunya berkata, berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yes, berilah maka kamu akan diberi. Yang terakhir, yang ketiga, hitunglah berkat Tuhan. Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Setelah Yesus mengajarkan jangan khawatir, simpan hartamu di surga tidak ada ngengat. Maka Yesus memberikan sebuah rumusan. Dan ini menjadi ayat pegangan saya waktu saya SMP kelas 2 dan terpanggil menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya ada beberapa pilihan, pengen jadi dosen, pengen jadi guru, karena bapak ibu saya guru, pengen jadi dokter. Tapi terakhir saya pengen menjadi hamba Tuhan. Dan saya pegang ayat ini sejak SMP kelas 2. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya SMP kelas 2, kira-kira belasan tahun umur saya. Kira-kira 40 tahun lalu sudah pegang ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Jadikan Yesus Raja. Jadikan dia penguasa tunggal, kurios. Bukan menjadikan dia penolong. Yesus tolong, tolong dan tolong. Yesus penjaga, Yesus jaga, jaga dan jaga. Atau Yesus sumber berkat, kalau satu-satunya yang kuandalkan, enggak salah. Tapi jadikan dia king of the king. Jadikan dia raja. Dan kalau dia raja, kita jadi hamba. Carilah kerajaan Allah, jadikan dia raja. Waktu Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel, sesungguhnya saya adalah hamba. Carilah dulu kerajaan Allah, artinya jadikan Yesus raja dalam kehidupanmu, kurios, penguasa tunggal, dan kau jadi hamba. Kalau kau mungkin diberkati, jadilah. Itu berkat milik Tuhan, kau hanya hamba, pengelola. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bahasa bisnisnya dibonuskan. Ini sebuah contoh ilustrasi. Kalau kita beli motor, pasti bonusnya helm atau jaket. Otomatis nggak usah minta, pasti dikasih. Tapi jangan dibalik. Kita beli helm dan beli jaket minta bonus motor. Itu nanti dikira kita miring. Jangan mencari yang ditambahkan dulu. Banyak orang mencari takhta, harta, dan cinta. Tapi akhirnya, mohon maaf, menjadi gagal dan terlunta-lunta. Anak yang hilang mencoba minta harta bapaknya sebelum waktunya. Dan pergi meninggal bapaknya, pesta pora. Hartanya habis, temannya habis. Kerja di kandang babi, mau makan makanan babi, baunya bau babi. Untung dia kembali, waktu dia kembali. Bapaknya memberi jubah baru, sepatu baru, cincin yang baru. Tuhan tambahkan dengan pesta bahkan. Hari-hari ini belum terlambat. Mendukung kawan-kawan kita, saudara-saudari kita. Dari keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek, kita juga ikut joy, bersukacita, memberi. Dan waktu kita memberi, pasti Tuhan tambahkan kesehatan yang prima. Umur panjang, bahagia, sukses selalu. Kita seperti pohon di tepi sungainya, Tuhan tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Apa yang kita kerjakan di buat Tuhan selalu berhasil. Sekarang kita masuk pada aplikasi. Aplikasi saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7.
hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi hari-hari ini hendaklah masing-masing kita memberi. Saya usul kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Dalam Roma 12, ayat 1 dan 2 berkata, Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadahku yang sejati. Waktu Bapak Ibu memberikan hidup ini sebagai persembahan kepada Tuhan, lalu kita akan diajar memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang yang membutuhkan, memberi untuk pelayanan, memberi untuk anak-anak kita. Terus memberikan angpo-angpo kepada anak keturunan kita. Dengan sukacita, rela hati. Jangan dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah pujian ini menjadi closing daripada rema firman Tuhan kita tentang memberi dengan sukacita. Orang yang hanya memberi tanpa kasih, pemberiannya terbatas. Tapi orang yang punya kasih, tidak mungkin tidak memberi. Baik kepada penciptamu yang begitu dahsyat memberi engkau segalanya, kepada pekerjaan Tuhan, kepada keluarga, kepada anak keturunan kita, dan kepada orang-orang yang membutuhkan, berilah dengan sukacita. Terlebih kita mempersembahkan hidup kita seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dalam Yesus dan Roh Kudus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bersama-sama hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah, sama-sama pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau
wayang oleh dalang tidak pakai akan dimasukkan di kotak. Artinya selesai. Atau pemain sepak bola tidak nurut pelatih di kotak. Dijadikan cadangan seumur hidup. Pastikan Anda dan saya dipakai oleh Tuhan. Saya bersyukur saya dengan tim program ini terus dipakai Tuhan. Anda juga begitu, program ini juga dipakai oleh Tuhan. Ingat, Bapa Tuhan Allah kita dalam Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang suka memberi. Bahkan Dia penuh kasih yang selalu memberi. Maka kita akan meneladani dengan memberi. Pertama, memberi hidup kita, mempersembahkan kepada Tuhan Allah kita. Dan juga mempersembahkan harta kita, diri kita untuk pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan. Dan untuk keluarga kita, kepada orang kita kasih, anak keturunan kita, terlebih orang yang membutuhkan doa kita. Dan pasti, Tuhan terus memakai hidup kita. Mari kita berdoa. Biarlah inspirasi tentang memberi dengan sukacita itu menjadi rema buat kami. Yang kami bersyukur Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus memberi putra yang tunggal Yesus. Yesus berikan nyawanya, Roh Kudus berikan penghiburannya. Jika ada di antara kami yang masih menjadi anak yang terhilang, belum bertobat, jauh dari Tuhan, di era-era pandemi yang menyusul akhir zaman ini, kami untuk sadar dan bertobat, kembali ke rumah Bapa. Bukan rumah Bapa di surga, tapi rumah Bapa dalam Bapa pertobatan. Untuk kita menjadi anak yang memakai jubah yang baru, sepatu baru, dan cincin yang baru. Sehingga kita memberi hidup kita untuk kemuliaan Bapa. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Hidup kekal, umur panjang, sehat diberkati, seisi rumahmu diselamatkan, dan engkau bahagia dan selalu sukses selalu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
jaga Engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dan